Halo Sobat Apta School, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi TKD BUMN mengenai word classification. Sepertinya Sobat Apta udah mulai gak sabar nih untuk belajar terkait materi word classification. Nah, biar gak berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum lebih lanjut, kita membahas mengenai materi word classification dan bagaimana sih implementasi atau contoh soalnya. Nah, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama yang namanya word classification. Nah, jadi apa sih word classification itu? Jadi, word classification itu merupakan suatu tes yang digunakan untuk mencari suatu kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok. Nah, maksud dari mencari suatu kata yang tidak termasuk ke dalam suatu kelompok itu seperti apa. Jadi, misalnya nih ya, kita punya 5 opsi kata. Misalkan aja kita sebut katanya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, pasti dari kelima opsi jawaban yang telah disediakan, itu ada satu opsi jawaban yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik keempat opsi jawaban yang lainnya gitu. Nah, jadi tugas kita untuk mengerjakan materi atau tes word classification adalah mencari apa sih karakteristik pembeda antara satu opsi jawaban dengan keempat opsi jawaban yang lainnya gitu. Jadi kita harus mencari karakteristik yang membedakan satu opsi kata dengan keempat opsi kata yang lain. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kita mengidentifikasi dan bagaimana gambarannya? Itu akan dijelaskan di bagian yang berikutnya. Setelah Sobat Apta mengetahui apa sih definisi dari word classification itu sendiri, kemudian pada bagian kali ini itu akan dibahas mengenai bagaimana sih gambaran atau ilustrasi terkait tes word classification yang nantinya Sobat Apta akan jalani ketika melaksanakan tes TKD BUMN. Nah, jadi untuk ilustrasi kali ini kami akan menggunakan beberapa gambar gitu ya, biar mempermudah Sobat Apta untuk memahami kira-kira gimana sih cara menentukan karakteristik yang merupakan pembeda antara satu option dengan option yang lainnya. Oke, langsung aja kita perhatikan contoh ilustrasi berikut. Jadi, perhatikan kelima orang berikut. Misalnya, masing-masing orang dari kelima orang itu menggambarkan suatu kata. Jadi di sini ada orang pertama yang kita sebut dengan A, kemudian ada orang kedua yang kita sebut dengan B, kemudian ada orang yang ketiga kita sebut dengan C, kemudian ada orang yang keempat kita sebut dengan D, dan orang kelima atau orang terakhir kita sebut dengan E. Jadi kelima orang ini itu memiliki ciri-ciri masing-masing ya. Pasti tiap-tiap orang itu memiliki ciri-ciri yang berbeda, termasuk juga dengan kata nantinya gitu. Jadi tiap-tiap kata itu pasti memiliki bentuk luar atau look yang berbeda. Tapi tugas kita di sini adalah bagaimana sih cara kita menemukan karakteristik yang bisa mengelompokkan keempat opsi dan bisa memisahkan satu opsi yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan keempat opsi lainnya. Kayak gitu. Oke, kalau kita lihat secara visual ya, pasti udah kelihatan dong ya dari visualnya kalau orang pertama itu dia nuansanya biru, terus orang kedua atau B itu juga nuansanya biru-biru gitu. Terus C kok nuansanya orange sendiri ya? Berarti ada indikasi nih bahwa C itu punya perbedaan karakteristik dengan A dan B. Kemudian kita lihat lagi nih, D. D ini gendernya beda nih sama A, B, C, tapi masih sama nuansanya biru-biru gitu. Terus kalau yang dia gendernya sama sih kayak D, tapi nuansanya biru-biru juga sama kayak A, B, dan D. Nah, kira-kira dari beberapa karakteristik tadi, mana sih yang bisa mengkelompokkan keempat opsi yang mirip gitu, dan satu opsi yang berbeda? Nah, pasti kalau secara visual, Sobat Apta mau jawab mana nih? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, pasti kebanyakan dari Sobat Apta itu akan memilih opsi C ya, karena dia nuansanya orange sendiri nih. Walaupun gendernya laki-laki, tapi dia nuansanya orange sendiri, berarti dia beda dong dengan A, B,
dan E. Nah, jadi kayak gitu nih Sobat Apta, cara mencari karakteristiknya. Kita cari sesuatu yang bisa mengkelompokkan kelima opsi itu menjadi dua kategori. Yang 4 itu masuk ke kategori pertama, dan yang satu opsi yang lain itu masuk ke dalam kategori yang berbeda gitu. Nah, berarti tadi kita opsi yang pertama adalah dengan menggunakan warna ya, nuansa warna atau warna bajunya. Jadi kalau kita lihat dari warna bajunya, A, B, D, dan E ini memiliki nuansa yang sama, yaitu bajunya berwarna biru. Terus yang C ini beda sendiri nih, karena dia nuansanya bajunya putih merah gitu, terus orange gitu. Jadi yang C ini pasti berbeda sih dengan A, B, D, dan E. Nah, kemudian selain itu, kira-kira apa lagi nih Sobat Apta yang bisa dijadikan sebagai karakteristik pembeda antara A, B, C, D, dan E? Nah, salah satunya adalah atribut yang dipakai. Jadi kalau si C ini kan dia pakai topi sendiri ya, sedangkan yang A, B, D, dan E itu tidak pakai topi. Jadi bisa juga karakteristiknya itu dilihat dari pemakaian topi gitu misalnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari gender, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau misalnya gender nih ya, di sini tuh ada 2 cewek dan 3 cowok. Jadi dia walaupun bisa mengkategorikan menjadi 2 kategori, tapi tidak ada kategori yang beranggotakan satu orang atau yang mengindikasikan bahwa satu orang tersebut itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kalau gender ini tidak bisa digunakan sebagai karakteristik pembeda. Jadi, nah, mana nih menurut Sobat Apta dari kelima opsi jawaban tersebut, mana yang paling beda? Tadi udah kejawab, yaitu yang C. Oke. Nah, jadi di sini dijelasin nih kenapa sih kok C bisa jadi pembeda gitu ya. Nah, C ini dia menjadi salah satu opsi yang berbeda karena karakteristik atau ciri dari C ini tuh berbeda dengan keempat orang lainnya. Di mana yang keempat orang lainnya ini dia memiliki kelompok baju yang nuansanya biru gitu ya, biru-biru semua. Terus yang ini dia kayak putih merah sendiri gitu. Terus yang kedua adalah kelompok yang tidak mengenakan topi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Karena yang A, B, D, dan E ini tidak pakai topi semua, terus yang C ini pakai topi sendiri, jadi C ini merupakan orang atau opsi yang berbeda gitu ya dibandingkan dengan opsi yang lainnya. Jadi jawaban yang benar kalau misalnya kita disuruh mencari mana sih opsi atau pilihan jawaban yang berbeda dengan jawaban lainnya, kita bisa bilang adalah opsi jawaban yang C. Oke, nah gimana nih Sobat Apta terkait ilustrasi yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya? Semoga Sobat Apta udah mulai ngerti dan udah mulai ada gambaran nih terkait bagaimana sih cara mencari karakteristik yang menjadi suatu pembeda gitu ya antara keempat opsi dengan satu opsi yang lainnya. Nah, kalau Sobat Apta masih bingung nih bagaimana cara menentukan karakteristiknya, tenang aja karena pada bagian ini akan dijelaskan lagi nih terkait bagaimana sih caranya kita mencari karakteristik yang uh, menjadi indikator atau menjadi kunci untuk membedakan antara satu opsi jawaban dengan opsi jawaban yang lainnya. Nah, jadi pada bagian kali ini kita akan menggunakan ilustrasi barang-barang yang ada di kamar tidur. Seperti pada gambar yang sudah tampil pada slide berikut ya. Nah, oke, coba kita lihat kira-kira gambar aja sih yang dilingkari. Nah, jadi gambar yang dilingkari pertama adalah tempat tidur. Kemudian gambar yang kedua adalah figura. Kemudian ada gambar yang ketiga ada bola lampu atau lampu. Kemudian untuk gambar yang keempat adalah komputer. Dan gambar yang terakhir adalah meja. Jadi kelima barang yang ada di kamar tidur yang dilingkari itu yang pertama ada tempat tidur atau bed, kemudian ada figura, kemudian yang ketiga ada lampu, yang keempat ada komputer, dan yang terakhir atau yang kelima adalah meja. Oke, nah kira-kira dari kelima gambar perabotan yang ada di kamar, perabotan mana nih yang berbeda dengan perabotan yang lainnya?
Nah, mungkin dari sini Sobat Apta udah mulai bisa menerka-nerka nih kira-kira apa ya karakteristik yang menjadi pembeda di antara kelima barang yang sudah dilingkari pada gambar tempat tidur atau kamar tidur yang sudah tampil di layar ya. Oke, jadi kira-kira menurut Sobat Apta apa nih yang membedakan? Oke, jadi di sini kita harus mencari nih karakteristik yang membedakan pengelompokan dari kelima barang tersebut. Bisa aja dari fungsinya, terus bisa juga dari bentuknya, atau bisa jadi dari warnanya. Nah, kira-kira menurut Sobat Apta yang bisa mengelompokkan kelima barang di sini menjadi dua kelompok, di mana kelompok yang pertama itu beranggotakan 4 barang dan kelompok yang kedua itu beranggotakan 1 barang. Ini kira-kira karakteristik yang seperti apa ya? Udah kelihatan ya dari bentuknya, di sini bentuknya kotak, di sini kotak, lingkaran, kotak, kotak gitu ya. Jadi untuk karakteristik yang digunakan sebagai pembeda di antara kelima barang tersebut adalah bentuk dari perabotan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara visual ya, secara sekilas kayak gini, kelihatan banget dong kalau tempat tidur ini dia bentuknya persegi atau balok gitu ya, persegi panjang atau balok. Kemudian kalau figura ini dia juga bentuknya persegi panjang, panjang. Kemudian lampu di sini bentuknya apa? Ya, lingkaran atau bola. Terus di sini komputer dia bentuknya sama ya, persegi panjang atau balok, panjang. Terus yang terakhir ada meja yang berbentuk persegi panjang juga. Jadi udah kelihatan dong ya kira-kira perabotan mana nih yang paling berbeda di antara perabotan yang lainnya. Yaitu jawabannya adalah lampu, karena di sini lampu merupakan perabotan yang memiliki bentuk yang bulat atau bola sendiri, sedangkan perabotan yang lainnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang lampu. Nah, gimana Sobat Apta? Udah mulai ada gambaran yang lebih dalam lagi nih terkait bagaimana cara menentukan karakteristik dari suatu kata yang bisa membedakan kelima opsi kata menjadi dua kelompok kata, di mana kelompok kata yang pertama itu beranggotakan 4 opsi dan kelompok yang kedua berisi satu opsi jawaban yang di mana satu opsi itu menjadi pembeda dari opsi jawaban yang lainnya gitu ya. Nah, kalau masih kurang nih, kurang jelas, tenang aja nih Sobat Apta, karena di sini kami juga menyediakan gambaran atau ilustrasi untuk uh, contoh soal mengenai word classification yang ketiga. Jadi untuk ilustrasi yang ketiga ini, di sini kita menggunakan ilustrasi yang hewan-hewan gitu ya. Jadi di sini kita ibaratkan kita lagi berada di suatu zoo gitu ya. Terus kita perhatikan gambar yang dilingkari berikut. Nah, di sini ada gambar pertama, itu apa yang dilingkari? Ya, benar, kelinci. Kemudian gambar yang kedua ini apa? Ya, betul banget, buaya. Yang penting bukan buaya darat ya. Oke, kemudian untuk gambar yang ketiga ini apa nih? Terlihat sangat garang ya, yaitu singa. Kemudian untuk gambar yang keempat adalah ya burung pelican. Dan yang terakhir adalah burung hantu yang dia lagi nangkring di dahan pohon gitu ya. Nah, dari kelima gambar hewan yang berada di kebun binatang tersebut, mana sih hewan yang berbeda dengan hewan lainnya? Apakah burung pelican? Apakah burung hantu? Apakah kelinci, singa, atau buaya? Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada ilustrasi-ilustrasi sebelumnya, kalau kita ingin melihat hewan mana sih atau opsi mana sih yang berbeda, kita harus cari karakteristik kuncinya dulu. Jadi menurut Sobat Apta, kira-kira mana nih karakteristik yang bisa digunakan sebagai pembeda atau yang bisa digunakan untuk mengkelompokkan kelima hewan ini menjadi dua kelompok di mana tiap kelompok itu ada yang anggotanya 4, ada yang anggotanya 1. Oke. Jadi menurut Sobat Apta, apa nih karakteristik yang digunakan sebagai pembeda? Apakah bentuk dari hewannya?
atau tempat hidup, atau jenis makanan, atau warna. Kalau kita lihat dari bentuk, kayaknya bentuknya macam-macam ya, kayak burung, terus ada singa, terus ada buaya, terus ada kelinci, itu kan bentuknya beda-beda ya. Jadi kalau bentuk ini tidak bisa digunakan sebagai karakteristik pembeda. Kemudian ada tempat hidup nih. Tempat hidup kalau burung kan dia bisa di darat, bisa di udara, bisa juga di air ya, seperti yang di sini. Terus kalau burung hantu dia sama sih kayak burung pelican, tapi kalau kelinci dia kan cuma bisa hidup di darat. Singa juga kayak gitu. Kalau buaya dia bisa hidup di dua tempat, di air sama di darat. Jadi tempat ini tidak bisa digunakan untuk mengklasifikasikan kelima hewan ke dalam dua kelompok. Kalau jenis makanan nih, jenis makanan itu kan kalau kita identifikasi ya seperti pelajaran IPA pada saat SMA. Jadi hewan berdasarkan jenis makanan itu dibedakan menjadi berapa jenis? Tiga ya, ada karnivora atau hewan pemakan daging, kemudian ada herbivora atau hewan pemakan rumput, dan omnivora atau hewan pemakan segalanya gitu ya. Secara umum ada tiga jenis ini. Nah, kira-kira jenis makanan bisa membedakan kelima hewan ini berdasarkan dua kelompok gak ya gitu. Coba kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dari buaya. Nah, buaya ini kira-kira makanannya apa ya, sobat? Ya, dia makanannya daging ya, berarti dia bisa dikategorikan sebagai hewan karnivora. Kemudian singa nih, singa. Singa makanannya daging juga kan, sama seperti buaya. Jadi singa ini termasuk hewan karnivora. Kemudian kalau burung pelican. Burung pelican ini kan dia makanannya ikan ya. Ikan itu kan daging, berarti burung pelican ini merupakan uh, jenis hewan karnivora juga, walaupun dia dari keluarga burung. Kemudian untuk burung hantu, ya burung hantu juga merupakan hewan karnivora karena kan kadang burung hantu ini kan diberi makan kayak tikus ataupun daging-daging yang lainnya gitu ya. Jadi burung hantu ini karnivora. Nah kalau si rabbit ini atau kelinci, kira-kira dia makanannya apa? Apakah dia makan daging? Bukan ya, karena rabbit ini makanannya adalah wortel biasanya. Jadi dia termasuk hewan herbivora. Nah, ternyata setelah kita identifikasi, ada 4 hewan yang termasuk ke dalam kategori karnivora dan 1 hewan yang termasuk ke dalam kategori herbivora. Berarti jenis makanan itu bisa digunakan sebagai karakteristik pembeda. Jadi karakteristik pembedanya adalah kategori hewan berdasarkan jenis makanannya. Berarti yang beda sendiri di sini adalah si rabbit atau si kelinci. Berarti jawabannya adalah si kelinci karena kelinci itu merupakan hewan yang termasuk ke dalam hewan uh, herbivora, sedangkan hewan lainnya itu termasuk ke dalam kategori hewan karnivora. Nah, gimana nih terkait ilustrasi yang sudah akan sampaikan? Semoga dari ketiga ilustrasi yang sudah disampaikan itu bisa uh, menambah pemahaman Sobat Apta mengenai bagaimana cara mencari karakteristik yang digunakan sebagai pembeda di antara kelima opsi kata yang nantinya akan digunakan untuk ujian BUMN atau tes TKD BUMN mengenai word classification. Baik, setelah Sobat Apta memahami dan mengetahui bagaimana sih gambaran atau cara pengerjaan dari soal-soal mengenai word classification. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya atau tips mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan word classification pada tes TKD BUMN. Nah, karena bukan Apta School nih kalau kita ngasih materi tapi nggak ada tips mengerjakannya. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke tips mengerjakan yang pertama. Oke, untuk yang pertama adalah kita harus mencari hubungan kata pada setiap jawaban yang ada. Nah, jadi hubungan kata di sini itu kayak kita harus mencari korelasi antar kata yang disediakan pada opsi jawaban. Misalnya di sini kita punya kata suka
senang, gembira, bahagia. Secara sekilas, keempat kata ini kayak memiliki arti yang similar, yang mirip gitu ya. Kayak suka, senang, gembira, bahagia, mirip kan? Tapi kita harus identifikasi lebih lanjut nih, kira-kira apakah keempat kata ini memiliki hubungan yang mirip atau hubungan yang sama gitu. Misal di sini ada suka, senang, gembira, bahagia. Kayaknya mirip sih, berarti mungkin semuanya masih berpotensi untuk menjadi salah satu opsi yang memiliki makna yang berbeda gitu ya. Nah, kalau misal dengan tips yang pertama, Sobat Apta masih cenderung bingung, kayak kira-kira jawaban mana ya yang opsinya itu beda sendiri. Nah, Sobat Apta bisa langsung masuk ke opsi yang kedua gitu. Jika menemukan satu kata yang tidak dipahami, maka segera beralih ke jawaban yang lain. Nah, jika kata lainnya termasuk kelompok kata yang diinginkan di dalam soal, maka kata yang sulit dipahami tersebut pasti bukan kelompok kata yang diinginkan di dalam soal. Atau dengan kata lain, kata yang tidak diketahui maknanya tersebut merupakan jawabannya. Nah, misalnya di sini ada 4 kata. Terus Sobat Apta nih bingung dengan kata suka tuh artinya apa ya gitu. Tapi pas mau masuk ke opsi yang berikutnya, senang. Oh, Sobat Apta udah tahu nih, oh senang nih artinya kayak gembira. Oh, dia similar nih sama gembira dan bahagia. Berarti kayak ketiga kata ini tuh kan memiliki makna yang mirip gitu ya. Sedangkan kata suka ini dia nggak tahu artinya apa, berarti bisa dipastikan bahwa kata suka ini memiliki atau merupakan kata yang berbeda dibandingkan ketiga kata lainnya, gitu. Tapi kalau misal masih ragu lagi, Sobat Ata bisa menggunakan tips yang ketiga, yaitu membuat kalimat yang sama pada setiap kata yang tersedia, kemudian identifikasi kata mana yang mengandung makna yang serupa. Nah, jadi kita bisa buat kalimat yang mirip gitu, yang sama persis. Paling kita cuma membedakan predikatnya atau keterangannya. Misalnya di sini saya merasa sangat suka gitu ya. Merasa sangat suka. Kalau dibikin kalimat kan kayak sedikit aneh ya, kayak suka ini tuh bukan suatu kata sifat gitu. Terus kalau misal kita cek lagi nih untuk kata yang kedua, saya merasa sangat gembira. Nah, sangat gembira ini berarti masih kayak masuk lah ya karena dia sifatnya gembira gitu. Kemudian untuk kata yang ketiga, saya merasa sangat senang. Sangat senang. Berarti untuk senang di sini kan memiliki makna yang mirip gitu ya dengan gembira karena gembira senang tuh kayak perasaan yang bahagia, yang senang gitu pokoknya, yang positif gitu. Terus kita masuk ke kata yang keempat, saya merasa sangat bahagia. Merasa sangat bahagia berarti bahagia, senang, dan gembira itu memiliki makna yang hampir mirip gitu ya. Jadi bisa dipastikan bahwa ketiga kata ini itu tergabung dalam kelompok yang sama. Sedangkan kata suka di sini karena waktu dibikin kalimat yang sama kok maknanya sedikit aneh, maka kata suka ini bisa dipastikan bahwa kata suka itu bukan merupakan kata yang sama dengan kelompok dari ketiga opsi jawaban yang lain atau jawaban yang berbeda sendiri atau opsi jawaban yang berbeda sendiri itu merupakan kata suka kayak gitu. Nah, jadi itu ketiga tips yang bisa Sobat Apta implementasikan ketika menjawab soal-soal mengenai word classification pada tes TKD BUMN. Oke, kita lanjut ke ada warning nih. Apa warningnya? Jadi warningnya di sini, Sobat Apta harus memperhatikan bahwa soal TKD materi word classification itu hanya dikerjakan selama 8 menit dengan jumlah soal sebanyak 25 soal. Jadi bisa diestimasi bahwa tiap satu soal itu waktu pengerjaannya adalah sebanyak 19, sekian detik gitu. Jadi pastikan bahwa Sobat Apta ini tidak lama untuk berpikir di satu soal aja gitu. Jadi kalau misalnya di dasar kayak satu soal, Sobat Apta tidak menemukan jawaban yang diduga kayak, oh pasti benar nih atau belum mendapat kliknya, belum mendapat karakteristik pembedanya, alangkah baiknya Sobat Apta bisa langsung lanjut ke
nomor soal yang berikutnya, biar tidak kehabisan waktu. Nah, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan.